Shalom. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Pak Hani, juga Bapak Ibu pengurus di tempat ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul mengalahkan monster pribadi. Ya, apa itu Pak? Kok pakai monster-monster segala? Masa gereja ada monsternya gitu ya? Ya, yang dimaksud di sini adalah gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus, roh kita itu diperbaharui. Roh kita yang dulunya mati dihidupkan kembali. Ya, kita diselamatkan. Tetapi kita ini masih punya jiwa yang harus diperbaharui terus. Ya. Jadi tidak otomatis. Ya, kalau roh itu dihidupkan otomatis dengan ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka roh kita otomatis hidup. Tetapi jiwa kita ini yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak mesti terus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kemudian jiwa kita pun itu akan mengalami pembaharuan. Nah, salah satunya yang dimaksud dengan monster di sini adalah ada yang di dalam diri kita, daging kita, yang perlu dibenerin, yang perlu diluruskan, yang perlu dididik, dilatih, sehingga kemudian monster ini kita kalahkan, ya. Kemudian kita latih diri kita, latih hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang nanti akhirnya kita serupa dengan Kristus. Bahkan dikatakan nanti kita itu akan jadi orang yang sempurna. Oke, yuk kita lihat ayatnya. Yakobus 3 ayat 1 sampai ke 12. Oke, nah. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu kelihatan dari tempat duduk Bapak Ibu? Kelihatan ya? Yuk kita baca sama-sama pelan-pelan supaya kita ngerti apa makna maksud dari ayat ini. Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah sebab kita tahu sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga kita mengenakan kekang dan lihat saja kapal-kapal menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun lihatlah lidah pun adalah api. Semua jenis binatang liar, burung, tetapi dengan lidah kita memuji Tuhan. Tidak boleh terjadi dan adakah pokok anggur Oke. Nah, monster apa yang dimaksud di sini? Monsternya itu namanya lidah. Semua punya lidah di sini?
Punya ya. Coba semuanya pegang mulutnya masing-masing sambil ngomong, ini monsterku ternyata. Ya, ini monster kita ternyata Bapak Ibu Saudara. Ya ini yang harus kita kalahkan ya. Bukan berarti terus nanti pulang dari tempat ini terus lidahnya dipotongi kabeh jadi semur gitu, enggak loh ya. Jangan sampai loh ya. Maksudnya Tuhan naruh lidah ini ada tujuannya. Ya, ada maksudnya. Tapi seringkali karena dosa kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan menaruh lidah ini dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Nah, saudara lihat, lidah atau perkataan seringkali acap kali menjadi monster kecil dalam hidup kita yang menimbulkan akibat yang besar. Berapa banyak keluarga hancur karena perkataan yang enggak benar atau enggak tepat yang menghancurkan. Berapa banyak hubungan orang tua anak putus gara-gara apa? Omongan, perkataan. Suami istri sampai bercerai gara-gara apa? Perkataan. Ya, rumah tangga hancur, bahkan gereja bisa hancur juga. Pertemanan bisa hancur, persahabatan bisa hancur gara-gara ini, Saudara. Monster kecil ini, Saudara. Dan ini kalau diterus-teruskan, nggak kendalikan, nggak dijaga, hidup kita susah, hidup kita repot. Berapa banyak orang akhirnya dijauhi oleh teman-temannya karena omongannya, karena perkataannya, sehingga kemudian dia merasa aku kok sendirian ya, aku kok gini ya, aku kok gitu ya. Saudara, saya melihat ada seorang orang tua yang ditinggal oleh anaknya. Orang tua ini kaya raya, Saudara. Punya semuanya. Dia bisa sewa babysitter, dia bisa sewa pengasuh untuk merawat dirinya. Di masa tuanya dia sendirian. Anak-anaknya keluar negeri, gak ada yang mau balik. Gak ada yang mau ngurusin orang tuanya. Sampai dia sedih. Ya. Ketika anaknya ditanya, "Opo kamu gak mau pulang ngerawat orang tuamu?" Mereka bilang gini, dulu waktu kita kecil Pak, kita bolak-balik dimaki sama papa. Bolak-balik diperlakukan seperti apa istilahnya orang tidak punya harga diri. Sekarang papa udah tua, ya udah ngerasain sendiri. Syukurin deh, bahkan sampai bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena salah ngomong, salah mengucapkan sesuatu yang nyakitin anaknya. Sehingga kemudian anak-anak gak mau pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaga yuk perkataan kita. Sehingga anak-anak kita itu kalau ketemu kita, mereka seneng banget. Ketika mereka pulang itu merindukan sesuatu, merindukan kita. Karena kita jadi orang tua yang bijaksana dalam perkataan. Anak-anak dengar ini baik-baik. Jangan sampai perkataanmu nyakitin hati orang tuamu. Rugi, saudara rugi besar. Tadi pagi Pak Hani udah kesaksian bagaimana ada orang yang usaha model apapun gak berhasil. Saya dulu punya pemurid saya juga ngajarin gitu, Saudara. Kalau kamu mau berhasil, ya jangan sampai kutuk keluar dari mulut orang tuamu. Gak sukses hidupmu. Dan itu terjadi, Saudara. Saya diajarin sama pemurid saya, kalau sampai ada orang tua yang pernah ngucapin itu, cabut. Tarik. Kalau kamu sebagai anak berlutut minta ampun sama orang tuamu, ngomong sama orang tuamu, "Ma, cabut semua perkataan mama dulu, cabut semua perkataan papa dulu, supaya hidupku berhasil." Jadi anak-anak juga jangan dukakan hati orang tuamu, karena itu juga adalah pintu berkat untuk kehidupan saudara. Amin. Nah, yuk kita lihat. Tadi ayat kedua bilang gini, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Saudara mau hidup saudara sempurna? Coba yang hidupnya mau sempurna. Oke? Kasih tahu kiri kananmu, jogon omonganmu. Ya, jaga perkataanmu. Karena firman Tuhan yang ngomong, bukan saya ini. Kalau saudara mau hidupmu sempurna, ternyata ditentukan dari ini. Omongan kita. Ya, kita lihat.
Apa yang dikatakan tentang lidah atau perkataan dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Ayat yang ke-5 sampai ke-7 disimpulkan bahwa ini saudara, perkataan itu bisa merusak. Seperti tadi saya bilang, hubungan rusak, pertemanan rusak, ya, orang tua anak rusak, mantu sama mertua juga rusak. Hanya gara-gara apa? Omongan yang nggak tepat, omongan yang salah, merusak. Ya, sementara yang kedua, kata-kata atau lidah itu bisa juga mencemarkan, ya, mencemarkan, rasan-rasan, gibah, ngomongin orang, bisik-bisik tetangga, macam-macam jenenge, tapi isine podo, mencemarkan. Kalau firman Tuhan itu bilang meleter, ya, meleter itu artinya podo itu sudah sama dengan tadi, rasan-rasan, gibah, ya. Terus kemudian ngomongin orang, itu mencemarkan. Ya, saya mau bilang gini, saudara, benci itu menular, tapi cinta juga menular. Tergantung mana yang engkau lempar, mana yang engkau sebarkan. Kalau engkau menyebarkan kebencian, maka sekitar saudara juga penuh kebencian. Tapi kalau saudara menebarkan cinta, saudara akan penuh dengan cinta juga. Ya. Tadi pagi saya sudah sampaikan ini bahwa kita bisa membagikan cinta kepada semua orang. Kalau saya belum pernah ketemu sama Pak Hani, belum kenal sama Pak Hani, terus ada orang yang cerita sama saya, Pak Indra tahu nggak Pak Hani? Siapa ya Pak Hani itu? Itu loh gembala di Family Blessing Surabaya Barat. Ya, wah nggak kenal tuh. Aduh Pak Hani itu orangnya murah hati. Dia suka membantu orang, gerejanya sering kali bikin baksos, dia pelayanan ke desa, nolong banyak orang. Gerejanya motonya aja Pak, diberkati untuk menjadi berkat. Saya waktu dapat cerita yang penuh cinta itu, penuh kebaikan itu, terus ketemu sama Pak Hani, saudara bisa bayangkan perasaan saya langsung ketemu, oh ini wong iki sing diceritakno ya, oh iki wong ya, waduh wong iki apik gitu ya. Saya akan apa saudara? Kenalan sama Pak Hani. Pak boleh kenalan enggak Pak? Kalau perlu saya foto bareng Pak, selfie dong Pak gitu ya. Kenapa? Karena saya ditulari cinta. Tapi kalau kemudian saya diceritain yang beda. Pak, Bapak kenal enggak Pak Hani? Enggak tahu. Itu loh gembala sidang di Family Blessing di Surabaya Barat. Oh iya, kenapa? Waduh Pak, orangnya itu Pak, bla 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 bla, semua jelek. Diomongin jelek semuanya. Terus kemudian saya suatu hari ketemu sama Pak Hani. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya? Apa saudara? Saya akan lihat Pak Hani dari atas ke bawah. Oh iki to wonge. Oh ketoke modele iya bener omongane wong iku ketoke ya. Kenapa? Karena hati saya sudah terkontaminasi, tercemarkan oleh omongan orang yang buruk. Makanya hati-hati dengan perkataan saudara. Ya. Ibu-ibu, jangan mempengaruhi anakmu. Ya, bojomu iku lho, mantu saudara. Cek males sih. Mosok mamang gini. Ajaran apa bojomu iku? Anak saudara terus kasih omongan-omongan yang negatif tentang istrinya, lama-lama saudara, rumah tangganya bisa hancur. Gara-gara engkau sebagai orang tua ikut campur terlalu dalam. Kacau kan gitu. Mencemarkan sekali. Demikian juga nanti misalkan di gereja saling rasani satu dengan yang lain. Iku lho saiki gak bareng lho mbek bojone. Lho apa sih gitu ya. Kadang kita ini terlalu kepo gitu saudara ya. Kita itu kadang gak ngerti batasan saudara. Beberapa waktu lalu saya khotbah di sebuah doa pagi, saya ngomong tentang batasan. Kadang kita itu gak ngerti batas. Sehingga kita banyak melanggar dan kemudian kita sendiri yang rugi. Semua firman Tuhan yang Tuhan ajarkan itu sebenarnya juga untuk melindungi kita. Sehingga kita terjaga dan kita dapat berkat-berkat yang terbaik karena kita menjalanin firman. Termasuk ini saudara. Jadi perkataan kita jangan sampai merusak, jangan sampai mencemarkan.
Ayo kita perkataannya yang baik, yang positif, yang membangun, yang menguatkan. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Nah, Tuhan menciptakan lidah itu buat apa sih, Bapak Ibu Saudara? Tuhan menciptakan lidah dengan sebuah tujuan yang mulia. Jangan sampai kita ini salah memperlakukan benda yang diciptakan oleh penciptanya. Ya, misalkan itu ya, bunga ini ditaruh di sini supaya apa? Biar indah, biar bagus tempat ini. Ya, coba bunga ini terus kemudian diwur-wur di lantai gitu, taruh di lantai. Ya, wah yang nyiptain bunga emosi. Ini kok ditaruh di situ sih? Harusnya kan di sini. Saudara, seringkali kita ini perlakukan sesuatu yang enggak semestinya. Ya, mestinya lidah ini dipakai untuk apa? Tapi kita pakai untuk sesuatu yang buruk. Padahal lidah itu diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan yang mulia. Apa itu tujuannya? Yang pertama, lidah diciptakan untuk memuji Tuhan, mengucapkan berkat. Ya, ngomong haleluya, puji Tuhan. Jangan cuma hari Minggu tok. Tapi hari Minggu sampai Sabtu, sampai ketemu Minggu lagi. Omongannya konsisten. Enggak kalau hari Minggu, aduh omongannya haleluya, puji Tuhan, shalom, Tuhan berkati. Tapi nek Senin, ya, tadi dikatakan binatang-binatang semuanya keluar. Binatang menjalar, binatang ini, binatang itu. Saudara, hidupmu enggak jadi berkat kalau sampai mulut yang sama ngeluarin sesuatu yang beda. Ya, pakai apa? Memuji Tuhan. Ayat 9 katakan gini, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini enggak boleh. Lidah yang sama memuji Tuhan, lidah yang sama ngutuk orang. Enggak boleh. Enggak bisa. Ya, Tuhan ciptakan bukan untuk itu. Lidah kita, perkataan kita ibarat senjata yang bisa dipakai untuk cara yang benar, tapi juga sebaliknya bisa disalahgunakan untuk cara yang salah. Kayak pisau ini, saudara. Pisau ini di tangan para ibu-ibu bisa dipakai untuk memasak, menyediakan makanan bagi keluarga, banyak orang senang. Tapi pisau yang sama di tangan seorang pembunuh dipakai untuk bunuh orang, nyakitin orang. Perkataan kita mirip seperti itu. Kita mau lemparkan kemana? Jadi berkat atau membunuh orang? Menyenangkan orang, menguatkan orang, atau nyakitin orang dan menjatuhkan orang? Hati-hati, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya, firman Tuhan katakan gini, dengan lidah kita memuji Tuhan, mengagungkan pribadinya, memuliakan namanya, dan mensyukuri pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya. Lidah perlu dilatih dan dibiasakan untuk dipakai mempermuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya dipakai memperkatakan hal-hal yang tak berguna. Bapak Ibu, tolong jangan jadi orang yang keras hati. Yang seringkali bilang, aku ini dari lahir ya kayak gini. Ngomongku memang sakar PDW. Saudara dengar baik-baik. Kita boleh lahir dari orang-orang berdosa. Tapi kan kita sudah percaya Tuhan Yesus. Roh kita sudah dihidupkan. Jiwa kita diperbaharui. Tiap minggu kita ke gereja. Mungkin tengah minggu saudara komsel. Ya, mungkin lihat YouTube rohani. Dengar lagu-lagu rohani. Mosok pancet sih hidupnya. Betul enggak, saudara? Nah, kalau pancet terus enggak ada perubahan, rugi kita, rugi. Saudara mau enggak punya anak, saudara udah biayain masuk sekolah, ya, terus kemudian sudah kasih seragam yang baik, buku yang bagus dibelikan, terus anakmu enggak pernah naik kelas, seneng enggak? Ya, tetep pakai kelas 1 SD. 6 tahun kelas 1 SD.
Apakah saudara cerita sama ibu-ibu yang lain, saya bangga dengan anak saya, Bu. Kenapa? 6 tahun kelas 1 SD terus. Artinya apa? Dicintai sama sekolah. Itu duduk dicintai. Iku anakmu gak munggah kelas. Karena gak gelem berubah. Gak gelem belajar. Saudara, kalau saudara mau dididik Tuhan, mau dibentuk Tuhan, saya percaya hidup kita itu akan pasti naik. Naik, naik, naik dan naik. Karena itu janji Tuhan. Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Hanya kita mau gak dididik, mau gak dibentuk. Dilatih, saudara. Yang namanya ngomong baik itu perlu dilatih. Saudara, saya belajar untuk ngomong yang baik. Saya belajar. Dulu saya kalau ngomong ya saenake dhewe. Apalagi belum bertobat, meso-meso itu hal yang biasa. Tapi setelah saya bertobat, saya ngerti bahwa saya harus ngomong yang benar. Dari mulut saya harus keluar perkataan yang baik. Bahkan sekarang saya kalau bales WA, saya balesnya itu mikir dulu. Ya, ini dengar baik-baik Bapak Ibu. Jangan waktu engkau emosi terus ngomong. Jangan waktu engkau emosi bales WA. Jangan. Lebih baik turunkan dulu emosimu. Turunkan dulu tensimu. Sehingga kemudian kau bisa membalas itu dengan hati yang sudah damai. Hati yang sudah tenang. Baru balesan. Maka balasanmu itu akan benar, akan baik. Tidak ada perkara yang baik keluar dari mulut orang yang emosi. Tidak ada. Karena firman Tuhan katakan gini, emosi manusia tidak mengerjakan perkara yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jaga hati. Jaga benar perkataan kita. Dan ini perlu dilatih. Perlu dilatih. Saya banyak kali di WA sama anak-anak youth. Karena saya sering kali sebulan sekali ngisi LG saudara ini. Anak-anak saudara. Saya kalau di WA Andreas misalkan gitu ya. Kemarin saya butuh dia untuk tanya-tanya soal IndiHome gitu ya. Soal kerjaannya dia. Saya ngobrol sama dia. Saya pun ngomongnya sopan. Padahal secara usia saya jauh lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Tapi saya memperlakukan orang dengan hormat, dengan sopan, siapapun. Dan itu saya didik diri saya untuk ngomong seperti itu. Kalau selesai ngomong saya bilang thank you ya. Kalau saya minta tolong selalu kata tolong itu di depan. Dre tolong ya gini. Nanti kalau dia sudah selesai saya bilang thank you ya. Bukan cuma didik orang yang saya WA. Saya yang didik diri saya. Supaya apa? Saya bisa melihat perkenanan Tuhan di depan saya. Dan ternyata Bapak Ibu sudah dengar baik-baik ini. Banyak berkat yang saya dapatkan ketika saya belajar ngomong yang benar, ngomong yang sopan, ngomong yang baik, ngomong yang membangun. Saya nggak mau tergesa-gesa menghakimi. Saya kasih contoh. Suatu hari ada satu teman saya, dia bergereja di sebuah gereja yang besar. Dan dia kemudian sudah jadi istilahnya penilik jemaat di Komsel. Kedudukannya udah lumayan. Tapi kemudian dia ini diusik hatinya oleh Tuhan. Dia kemudian merasa gerejaku kok gini-gini aja ya. Saya itu kok rindu pingin melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang, orang-orang yang tersingkirkan. Saya kok hatinya pingin melayani di situ. Nah dia tidak keluar dari gereja. Tapi dia tidak lagi melayani dengan sepenuh waktu atau banyak waktu di gereja. Dia keluar, dia gabung di sebuah yayasan. Dan yayasannya itu yayasan agama lain. Dan di yayasan itu campur baur, semua agama boleh masuk. Dan teman saya ini yang notabene Kristen, itu kemudian masuk ke situ saudara. Banyak teman-temannya dia ngomong yang negatif. Wah sesat kamu. Wah kamu meninggalkan Tuhan. Oh kamu ini, oh kamu itu. Dia bingung saudara. Karena hatinya kok kayak pingin kayak gini. Tapi kok orang-orang ngomong sesat.
saya bingung Pak Indra. Ketika saya ngomong dengan dia, cuma saya yang beda omongannya. Ketika dia cerita kayak gitu, saya malah ngomong gini, wah bagus Pak. Loh kok malah bagus Pak? Artinya Bapak sedang dibawa Tuhan ke tempat yang gelap. Bukankah di tempat yang gelap itu perlu terang? Betul saudara? Kalau saudara sudah di tempat terang, saudara membawa terang, percuma. Tempat yang gelap itulah tempat yang perlu terang. Betul saudara? Kalau ada orang diutus ke sana, jangan terus mbok hakimi. Karena siapa tahu Tuhan punya maksud, Tuhan punya skenario. Nah ketika saya ngomong kayak gitu, dia jadi semangat saudara. Oh gitu Pak ya. Ya Bapak harus jadi berkat di situ justru malahan. Justru Bapak banyak ketemu orang yang non-Kristen, Bapak bisa jadi berkat di sana. Jadi terang di sana. Oh gitu ya Pak, wah semangat dia sudah. Nah kemarin, beberapa hari kemarin, dia panggil saya lagi sudah. Dia ketemu saya lagi dan dia ngomong gini, Pak, saya mau cerita sama Bapak apa yang terjadi. Jadi ceritanya gini saudara. Ada satu panti asuhan Kristen itu minta tolong sama yayasan ini saudara. Ini kan yayasan umum, yayasan agama lain saudara. Tapi ada panti asuhan Kristen yang minta tolong sama yayasan ini. Kenapa? Karena yayasan ini punya kurikulum yang mendidik anak-anak mudanya bagus. Maka panti asuhan ini minta tolong sama yayasan itu. Ya. Nah, siapa yang diutus oleh yayasan itu untuk menolong anak-anak di panti asuhan? Siapa saudara? Ya orang Kristen ini. Karena sama ketua yayasannya yang bukan orang Kristen diomongi, kamu aja sing nulungi panti asuhan Kristen. Kan kamu Kristen, kamu yang ngerti, kamu ajari anak-anak itu kurikulum kita yang bagus ini. Waktu saya diceritain kayak gitu, dia ngomong gini, Pak, aku ini kan sebenarnya udah sembunyi ya, nggak mau melayani di gereja, tapi kok Tuhan tangkap lagi, Tuhan utus lagi untuk melayani orang Kristen lagi. Saya dengar baik-baik. Ketika saya ngomong ini, saya ngomong gini, Pak, lihatlah, itu loh sutradaranya Tuhan. Tuhan itu kalau mengatur kehidupan kita, nggak pernah dia lepaskan anak-anaknya. Ini orang Kristen diusik hatinya, keluar dari gereja, keluar dari pelayanan, dia tetap ke gereja loh sudah. Dia nggak meninggalkan Tuhan. Cuma pelayanannya aja yang dia lakukan sesuatu yang beda. Dia keluar jadi berkat di situ. Dan kemudian dia diutus untuk memberkati panti asuhan Kristen. Dan sekarang dia sedang memperhatikan anak-anak panti asuhan Kristen ini. Ketika saya lihat itu, saya justru ngomong gini, oh Tuhan itu hebat ya. Dia tahu anak-anak panti asuhan ini perlu bentukan, perlu didikan. Sing diutus siapa? Ya orang Kristen juga. Padahal minta bantuannya ke yayasan non-Kristen. Makanya Bapak Ibu Saudara, omongan kita hati-hati. Itu bisa menguatkan atau meruntuhkan seseorang. Hati-hati. Latih yuk. Dilatih. Yang kedua, lidah diciptakan Tuhan untuk apa? Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yang harus kita ucapkan adalah berkat. Jangan sampai kita mengucapkan kutuk dari mulut kita. Pak, tapi kenapa orang mengutuk itu kok lebih cespleng, lebih manjur, nek umpamane obat gitu lebih manjur. Kenapa orang ngucapin berkat kok jarang terjadi, tapi nek ngucapin kutuk kok sering kali terjadi ya? Misalkan sudah dapat kesaksian gitu ya, wih orang itu loh dikutuk sama ibu sampai tuwek gak iso sukses, bener loh gak iso sukses loh. Ya, tapi nek ucapan berkat kok sering kali gak terjadi ya? Saya tuh pernah ditanyain teman saya kayak gitu, saya bingung jawabnya. Tapi terus kemudian teman saya punya argumentasi. Dia bilang gini saudara, orang kalau ngucapin berkat biasanya gak tulus dari hatinya. Cuma sekedar abang-abang lambe, basa-basi. Ya,
Contohnya kalau saudara ngucapin berkat sama teman-teman gereja, ya pulang ya, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya, hati-hati ya, Tuhan berkati. Tapi enggak benar-benar dari hati. Ya, cuma sekedar dari mulut aja. Tapi kalau orang ngamuk, orang mengutuk, keluar dari mana saudara? Dari dalam hati sing paling sumber, paling jero dewe gitu ya. Ngamuk gitu ya. Baru kemudian gak sukses kon yo. Kenapa terjadi? Karena dari hati yang sungguh-sungguh. Ini iman, tapi iman negatif gitu sudah. Bu Ibu, ucapkan berkat buat anak-anakmu. Jangan kutuk. Ucapkan berkat buat mereka. Bapak-bapak, ambil tanggung jawab sebagai imam. Setiap malam tumpang tangan buat istri, buat anak-anakmu. Ucapkan berkat buat mereka. Saya kalau ketemu sama anak saya, kita bertiga doa, saya selalu tumpang tangan anak saya selalu ngomong, Tuhan jadikan anakku takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku gak bisa jaga dia 24 jam, tapi Tuhan bisa jaga dia penuh. Saya ucapkan berkat buat istri saya ucapkan berkat buat keluarga saya. Sehingga ucapan itu yang keluar dari hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh terjadi, saudara. Jadi yuk, hati-hati dengan perkataan kita. Karena ternyata menentukan juga. Nah intinya di sini, poin ini intinya saudara. Hatimu itu sumbernya. Hatimu itu sumbernya. Kenapa orang kok ngomongannya kok gak enak sih orang itu? Omongannya kok tajam sih? Omongannya kok menyakitkan sih? Saudara saya mau kasih tahu. Orang seperti itu sebenarnya kasihan. Karena orang yang suka mengumpat, orang yang suka ngomongin yang jelek, orang yang suka ngomong kutuk, orang yang kata-katanya tajam, itu seringkali hatinya gak beres. Masih ada kepahitan, masih ada luka, masih ada kecewa, masih ada amarah yang perlu dibereskan. Oke, saya kasih contoh. Kalau saudara pagi-pagi buka keran, terus kemudian kerannya itu keluar air kotor, yang salah siapa saudara? Bukan kerannya yang salah. Keran itu hanya ngeluarin aja. Yang salah adalah mungkin tandonmu kotor. Gak dikuras suwe-suwe gitu ya. Atau mungkin sumber lebih jauh lagi, air PDAM-nya yang tercemar. Jadi yang harus dilakukan apa? Tandonmu dikuras. Tandonmu dibersihin. Orang kalau mulutnya keluarnya yang jelek-jelek, sebenarnya tandon hatinya itu kotor. Jadi mesti dibersihin. Hati kita harus dibersihkan. Ya, pagi ini saya berdoa supaya Tuhan menjamah hati saudara, membersihkan hati saudara. Kalau masih ada sakit hati, kepahitan, kecewa, amarah, yuk dibuang semuanya itu. Firman Tuhan katakan jangan ada amarah, jangan ada iri hati, dengki dan lain sebagainya. Semuanya itu buang. Digantikan dengan apa? Ramah. Digantikan dengan kasih. Sehingga kemudian hidup kita jadi hidup yang menjadi berkat. Amin. Siapa yang pernah tersakiti hatinya? Coba angkat tangan. Saya juga pernah kok saudara, saya pernah. Yang hatinya pernah tersakiti. Coba angkat tangannya jujur yuk. Ya, siapa yang mau disembuhkan oleh Tuhan? Coba angkat tangannya yang mau disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mungkin ada perkataan suami saudara yang diucapkan lu udah 5 tahun, tapi itu mancep gak hilang-hilang. Sehingga kemudian omongan saudara juga pahit. Orang yang tersakiti cenderung menyakiti. Itu sudah hukumnya. Ya. Orang yang tersakiti cenderung menyakiti. Dan kita belajar untuk punya hati yang disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Mungkin ada orang yang bilang gini, Pak,
Mertuaku itu mancing-mancing, Pak. Ya. Iparku itu nggarai terus, Pak. Pak, anakku iki ya, Pak ya, bolak-balik golek perkara, Pak. Sehingga aku kepancing dan kemudian ngomong kotor, emosi dan kemudian ngomong yang enggak baik. Saudara dengar baik-baik, firman Tuhan bilang gini, apa yang keluar dari mulut sumbernya dari hati. Kalau hatimu bersih, maka enggak keluar yang kotor. Oke? Dalam ilmu permancingan, ya. Kalau saudara di kolam itu banyak ikannya, saudara mancing cepat dapat enggak? Wow, cepat banget. Saya dulu pernah mancing di daerah timur sana, kolamnya kolam lele, saudara. Gak sampai 1 menit, entuk, saudara. Buang umpan lagi gak sampai 2 menit, entuk, saudara. Nggak tahu memang dibikin yang punya kolam kayak gitu supaya cepet entek ikwake terus bati tayo apa ya gak ero gitu sih. Tapi ya gitu cepet banget mancing. Ya, tapi saya mau tanya sama saudara, kalau saudara mancing di kolam renang ada ikannya enggak, saudara? Polosan, enggak ono iwake, saudara. Saudara mancing di situ, saya kasih tahu, 3 tahun mbok enteni yo gak entuk. Apa artinya? Hatimu kalau bersih, masih dipancing-pancing ambek wong, gak keluar sakit hati. Gak keluar amarah, gak keluar kata-kata yang mengutuk, gak keluar kata-kata yang jelek. Karena hatimu bersih. Engkau digarai model apapun, hatimu bersih. Amin. Justru itu yang Tuhan mau latih buat kita, didik buat kita. Orang bisa buang sampah model apapun. Saudara, bukankah kita pernah belajar bukan soal benar atau salah, tapi respon. Tuhan itu ngajarin gini loh, saudara. Ini sampah nih ya. Sampah nih dilemparin dalam diri saudara. Jangan saudara terus bales maneh. Oh anjene kon niku. Enggak, saudara. Respon kita yang menentukan. Engkau dilempar sampah, gantenono duit. Itu respon yang benar itu kayak gitu, saudara. Semua tergantung respon. Tapi saudara, sekalipun engkau dilempar duit, tapi kalau responmu salah, engkau salah juga. Kau aja nguncal-nguncali duit ya, mbok pikir aku miskin. Iso aja, saudara. Tuhan itu mendidik kita supaya mulut kita itu jadi mengeluarkan perkara-perkara yang benar, yang baik. Sumbernya hatimu. Ayo beresin. Saya berdoa Roh Kudus menemplak saudara pada siang hari ini. Sehingga saudara jadi orang yang berubah pulang dari tempat ini. Amin. Yang terakhir. Ayat yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Perkataan kita diibaratkan sebagai sumber air. Bisa mengeluarkan air tawar atau air pahit. Mulut kita, lidah kita diciptakan Tuhan untuk menyegarkan, saudara. Memberi kesegaran. Ya, saya dapatkan sebuah penelitian ini, saudara. Ada seorang dokter dari Jepang namanya Dr. Masaru Emoto. Dia meneliti sebuah air. Jadi dia bikin penelitian, ada 2 buah air yang dia siapkan. Setiap hari air yang pertama itu dikata-katai kata-kata yang baik, yang positif. Di situ dikatakan I love you, thank you, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, diomongin yang baik terus, saudara. Selama beberapa waktu. Air yang satunya diomongin yang jelek-jelek. Kamu jelek, kamu miskin, kamu gak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa waktu, dua-duanya diteliti. Yang satu, yang diomongin hal-hal yang bagus tadi, itu airnya itu bisa mengkristal indah kayak gambar yang di atas.
Dan kristalnya macam-macam bentuknya sesuai dengan omongannya. Sementara yang diomongin yang jelek tadi, airnya itu berubah jadi tidak karu-karuan. Seperti gambar yang di bawahnya ini, saudara. Dengar ini baik-baik, bukankah tubuh kita itu ya 75% itu air. Kalau saudara ngomong sama dirimu yang jelek-jelek, jadilah seperti itu. Tapi kalau saudara mulai ngomong sama dirimu, aku dicintai Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku disayang Tuhan, aku diperhatikan Tuhan. Maka saya percaya, saudara, tubuhmu pun akan jadi tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, dan ucapanmu menentukan. Dr. Masaru Emoto bilang gini, air mencoba mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Emosi negatif mencegah air mengkristal. Emosi positif memungkinkan berkembang dalam bentuk segi enam yang indah. Air aja tahu ketika dia diucapkan perkara-perkara yang baik, dia membentuk sesuatu yang indah. Kalau saudara mengucapkan perkara-perkara yang baik, keluargamu jadi keluarga yang indah. Gerejamu jadi suasananya indah. Kantormu jadi indah. Hubunganmu jadi indah. Tapi sebaliknya, kalau engkau ngomong yang jelek, ngomong yang negatif, yang menjatuhkan, kacau semuanya, merusak, mencemarkan. Terakhir saya mau bilang gini, biarlah perkataan kita itu seperti oase, nyegerin gitu loh. Saya belajar Bapak Ibu Saudara. Saya belajar untuk selalu menguatkan semua orang. Kadang kalau tadi saya ketemu sama teman-teman yang main tamborin di sini, saya salami mereka, saya ngomong, thank you ya udah melayani. Coba Bapak Ibu kalau pulang ketemu pemain-pemain musik, ngomong thank you. Makasih ya udah melayani ya, 3 sesi loh saudara dari pagi sampai siang. Ngomong terima kasih sama petugas sound system multimedia yang ada di belakang. Seringkali mereka cuma dilihat nek pas salah. Mike munging langsung nolemburi kabeh. Ya apa sih iku? Gak iso kerja ta. Tapi pernah enggak saudara bilang thank you sama mereka? Ayo bangun atmosfer yang baik. Bangun atmosfer yang menyenangkan. Rumah tanggamu, keluargamu ditentukan oleh perkataan. Apalagi perkataan yang penuh iman, percaya sama Tuhan. Tuhan kerjakan segala perkara yang baik dalam hidup saudara.